Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini 29 atau 30 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan 30 Mei 2022, kita dapat bergabung kembali di ruangan Teams ya, di ruangan Teams ini untuk melanjutkan kajian daring Senin malam. Seyogianya minggu yang lalu dan sudah 2 minggu berkelang ya. Minggu yang lalu direncanakan terkait dengan gerakan Angkatan Muda Muhammadiyah dihubungkan dengan amal usaha Muhammadiyah pendidikan. Namun berhubung rencana narasumber kita yaitu dari Majelis Dikdasmen mendapat musibah, dan untuk gantinya malam ini namun bertukar temanya. Dan kita masih menunggu dari pimpinan dari Majelis Dikdasmen untuk nanti mengatur atau memimpin daripada kegiatan refleksi, kegiatan 2 unit amal usaha pendidikan yaitu SD Muhsaka dan SMP Muhammadiyah Madalan terkait kegiatan-kegiatan terakhir, yaitu kegiatan pelepasan siswa kelas 6 dan kelas 9. Kita ingin melihat dan juga nanti melihat tantangan dan peluang jelang tahun ajaran baru ya. Baik, namun sambil menunggu kita lanjut pada acara yang berikutnya. Namun sebelumnya mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita mintakan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita mintakan kepada Ustaz Juna Bunaya, kepada Ustaz kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda
الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Bunaya. Semoga pembacaan yang telah disampaikan oleh Ustaz Bunaya tadi menggugah hati kita dan mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sambil menunggu kita berharap nanti dari majelis, alhamdulillah sini sebenarnya sudah berhadir sekretaris majelis dan bendahara majelis. Nanti mungkin bisa mengajak kita melakukan refleksi. Namun sebelumnya pada pertemuan KDSM ke-47 yang lalu perlu mungkin kita review sedikit di mana harapannya dan mungkin akhirnya KDSM ini menjadi kekuatan dari majelis pendidikan untuk kita terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam memajukan unit-unit pendidikan yang ada di bawah Majelis Sigdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ekonopan. Namun kebanyakan peserta pada KDSM ke-47 yang lalu berharap kita sebisanya semaksimal mungkin seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di unit-unit pendidikan yang di bawah Majelis Sigdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ekonopan dapat bergabung, dan mungkin ini bisa kita
ajukan atau kita kategorikan sebagai pengajian rutin yang mungkin insya Allah nanti bisa secara formal diakui kegiatan pengajian untuk bentuk daripada kewajiban anggota Muhammadiyah mengikuti pengajian. Nanti mungkin tetap ke depan kita cari upaya-upaya yang lebih baik lagi. Dan ada beberapa catatan yang lalu juga inisiatif atau saran-saran bagaimana melalui KDSM ini juga selain kita berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi, juga meningkatkan beberapa bakat kemampuan kita. Seperti saran dari Dr. Iban ya, bagaimana nanti kita nanti coba kita atur ya pelan-pelan nanti harapannya kita tenaga pendidik dan kependidikan juga terlatih untuk dalam menuangkan pemikiran-pemikiran dalam bentuk tulisan. Ya, mungkin ini menjadi catatan bagi kita. Baik, alhamdulillah sudah berhadir di sini Ketua Majelis Dasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Penuapan. Nanti selanjutnya kegiatan refleksi ini kita mintakan untuk dipimpin atau dibawa oleh ketua, dan mungkin sekedar mengingatkan nanti ada ketua panitia living ceremony dari SMP, alhamdulillah sudah berhadir Mr. Miko, dan mungkin dari SD nanti mungkin bisa kita koordinasi dengan kepala sekolah, dan harapannya ini kita mendapatkan catatan-catatan penting dalam pengembangan. Dan menurut pemikiran saya saat-saat sekarang ini hingga tanggal 11 Juli merupakan masa masa kritis daripada perjalanan mengakhiri tahun ajaran menjelang tahun ajaran baru, yang perlu kita ambil sikap langkah-langkah yang cerdas untuk agar sekolah kita bisa nanti di tahun ajaran baru terpenuhi kuota yang sudah kita tetapkan. Baik, waktu dan kita serahkan kepada ketua. Kepada ketua kami persilakan. Sudah bisa dengar suaranya, Pak? Ya. Baik ya. Dengar. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan yang mulia ini tak bosan-bosannya saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Bagi hamba yang tak kufur nikmat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, tidak menjadikan kita sebagai hamba yang lupa dengan nikmat-nikmat Allah tersebut. Dengan syukur yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus mencurahkan segala nikmat-nikmatnya, menimpakan segala keberkahan dan kebaikannya, mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam suasana kali ini di pengajian KDSM yang seyogyanya dikoordinir oleh Majelis Tabligh, tapi sebagian besarnya itu
dihadiri oleh guru-guru. Mudah-mudahan semua guru-guru kita di lingkungan Majelis Dasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Knopan tetap istiqomah, fokus, ikhlas, tulus. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat Bapak Ibu sekalian. Kemudian salam turun Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, teladan terbaik. Ada baiknya kita untuk meniru segala apapun yang telah Rasulullah Muhammad SAW ajarkan dan contohkan kepada sahabat-sahabatnya yang hari ini telah tiba pada saat kita untuk tetap bisa jaga apa yang telah Rasul ajarkan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa meluangkan waktunya berhadir bersama-sama dalam pengajian kajian daring Senin malam yang alhamdulillah hari ini sudah masuk pada edisi yang ke-48. Satu momen yang menurut saya adalah sebuah langkah untuk bisa bertumbuh lebih baik adalah tentang membijaki kekonsistenan kita. Walaupun pasang surut semangat, tapi kita tetap masih bisa meluangkan waktu untuk bisa berhadir. Terlebih lagi buat semua guru-guru, saya berharap nanti bisa diberikan kesempatan seluruhnya ini untuk bisa sharing ilmu-ilmunya ke kajian daring berikutnya, Pak. Jadi tidak berkutat di kita-kita saja gitu ya. Tapi dikasih kesempatan, tapi saya yakin sekali Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa kita tidak lagi fokus kepada siapa yang menyampaikan, tapi harus fokus pada apa yang disampaikan. Begitu juga dengan kesempatan kali ini, saya merasa bahwa background dari kita sendiri di Majelis Dasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Knopan tidak seluruhnya itu dari background pendidikan, tapi ada ikhtiar untuk belajar. Background kurikulum juga tidak ada gitu kan. Jadi ikhtiar itu yang harus kita tumbuhkan sama-sama untuk bisa bertumbuh lebih baik lagi. Saya percaya dan saya yakini Bapak Ibu guru dengan tantangan yang ada pada pendidikan zaman sekarang itu bisa bergerak dari posisi zona nyamannya ya, untuk bisa melangkah lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak untuk Majelis Tabligh yang kebetulan juga Pak Lahuddin sebagai kepala sekolah sudah mempersilahkan saya untuk bisa melakukan refleksi terkait dengan pelepasan siswa-siswi yang ada di unit amal usaha SD Musaka dan SMP. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya ingin merefleksikan. Jika dalam kesempatan refleksi kali ini saya tidak ingin ya, sebenarnya kalau refleksi itu lebih ke nyantai gitu. Walaupun sebenarnya ada catatan-catatan penting yang ingin kita ambil dalam intisarinya itu tidak untuk kan ini saya kalian sharing ya. Kalau tahap evaluasi juga saya tidak ingin nanti ada terkesan yang saling menyalahkan gitu kan. Kalau kita fokus siapa yang salah dan siapa yang benar, saya kira kita tidak akan bergerak dari masa-masa kelak. Jadi kita coba refleksikan pada kesempatan malam hari ini beberapa poin yang telah saya rangkum. Mudah-mudahan bisa di-share nanti ke Bapak Ibu. Juga mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa gelombang ketiga untuk unit amal usaha kita sudah dibuka. Jadi untuk acara-acara yang telah dilaksanakan SD-nya itu minggu lalu, kemudian SMP-nya itu baru kemarin, alhamdulillah kami dari Majelis Dasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Knopan mengapresiasi usaha-usaha terbaik yang telah dilakukan oleh kepanitiaan. Kami mengapresiasi, benar-benar tulus mengapresiasi kontribusi yang diberikan. Tentu kalau kita mau bicara soal profesionalitas, kita tidak akan sanggup membayar jasa IO untuk bisa nge-create, bisa membangun sebuah event seperti itu. Background latar belakang guru yang harusnya dibebankan untuk mengajar, menyusun silabus, kurikulum, program pembelajaran, mengevaluasi dan lain sebagainya, harus juga ditambahkan beban-beban untuk membuat sebuah acara yang itu persiapannya tidak singkat. Itu persiapan yang panjang. Apalagi acara-acara yang sekarang yang sedang dibangun di semua sekolah, bahkan bukan di sekolah unit amal usaha kita saja, di sekolah-sekolah lain juga berlomba-lomba untuk menduplikasi lebih baik
Apakah itu menduplikasi dari kita, bisa juga dari sekolah-sekolah lain yang ada, bukan hanya di Labuan Batu Utara, bisa di Sumatera Utara, bahkan di skala nasional. Jadi cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks untuk kinerja tambahan kerja bagi guru-guru itu. Jadi apapun sebenarnya yang Bapak Ibu laksanakan, tuangkan gagasan itu, ide itu, saya yakin sekali itu adalah satu bentuk ketulusan hati. Kan? Walaupun sebenarnya dalam jumlah nominal itu belum dituangkan dalam peraturan pengelolaan keuangan. Tapi saya yakin sekali semuanya menikmati prosesnya itu. Kadang-kala kita berpikir bahwa ngapain ya kita ngelaksanain kegiatan ini, toh juga bukan ada untungnya. Memang pada saat ini kita tidak merasakan itu, atau mungkin ada sifat yang pesimis, tapi percayalah Bapak Ibu, apa yang sudah dituangkan ide gagasannya itu melalui aksi yang dituangkan juga di kegiatan, itu berdampak bagi kemajuan sekolah. Jadi saya tidak perlu mengintervensi terlalu jauh apa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di situ, tapi saya bersyukur sekali Bapak Ibu masih bisa mau meluangkan waktunya, berpeluh ria gitu ya. Karena paling penting kita melepas siswa-siswi kita itu dari kelas 6 dan SMP kelas 3 untuk bisa masuk pada jenjang pendidikan yang di atasnya. Maka dari itu saya pikir kami mengapresiasi sepenuhnya kinerja kontribusi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita bisa pikirkan bersama-sama lebih baik lagi bagaimana mekanismenya. Saya yakin sekali nanti itu ada perasaan ya Pak ya, puding gitu ya, apa namanya, biaya transport, kalau di DPR namanya dana aspirasi gitu kan, dana pokok pikiran gitu ya Pak, dan sebagainya. Saya kira itu juga harus dipikirkan nantinya di Majelis Desmen dan calon Muhammadiyah Kanova. Jadi setelah dari pertemuan kita malam hari ini, saya ingin nanti lakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan akhir tahun ajaran 2021 dan 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian, seremonial yang sudah kita laksanakan pada minggu lalu dan kemarin itu untuk Musaka dan SMP Ahmad Dahlan, saya rasa cukup baik sekali. Peningkatannya ada, dan semua itu bisa dirasakan oleh peserta didik dan oleh peserta didik. Tapi saya rasa Bapak Ibu sekalian tidak terfokus kepada euforianya di situ saja. Tugas kita belum selesai. Tugas kita mengantarkan anak-anak itu, melepas anak-anak itu untuk masuk ke jenjang berikutnya, sudah sampai pada masa yang kemarin. Tapi kembali kepada rutinitas sekolah, bahwa kita punya proses yang cukup panjang. Sampai kapan? Ya kan? Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu terus mau berkontribusi dan bergabung di Musaka dan Ahmad Dahlan. Saya rasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan kembali lagi terkait dengan beberapa tagline-tagline yang sudah kita gaungkan di beberapa sekolah kita, bahwa sekolahnya di Musaka dan Muhat itu menonjolkan sisi karakter. Menonjolkan sisi karakter. Walaupun banyak terdengar suara-suara angin dari samping yang terdengar menonjolkan karakter tapi tidak terbangun sebuah karakter yang diharapkan. Tentu kita tidak bisa melampaui ekspektasi dari wali peserta didik atau mungkin masyarakat umum, ya kan? Tapi juga tidak membuat kita untuk lupa diri mengevaluasi kinerja-kinerja kita ini. Bapak Ibu, saya ingin menguatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa pendidikan itu sebenarnya kita adalah untuk menumbuhkan. Saya uraian-uraian yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah beberapa materi yang saya rangkum dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan terkait dengan pendidikan. Beliau S1-nya S1 ekonomi dan sampai ke S3-nya juga. Dan fokus kepada kebijakan politik ekonomi juga di situ. Tidak punya background pendidikan tapi mau nyemplung ke dunia pendidikan. Saya rasa saya juga hampir seperti itu. Jadi saya harus banyak belajar dengan Pak Anies. Beliau mendirikan sebuah yayasan Indonesia Mengajar. Saya ikut di dalam beberapa programnya, termasuk di kelas inspirasi. Termasuk pada malam hari ini terkait dengan refleksi, itu juga menjadi satu sesi untuk kita bisa menuangkan kembali, kilas balik bagaimana sebenarnya proses-proses yang sudah kita jalankan, apakah sudah cukup baik atau belum. Nah,
Pada malam hari ini saya ingin katakan bahwa pendidikan itu adalah tentang menumbuhkan. Karakter itu ditumbuhkan, ya kan? Menumbuhkan karakter, bukan untuk dibentuk. Saya rasa seperti itu. Sekolah, kemudian keluarga, itu harus sinkron. Karena kedua aspek ini menjadi poin paling penting untuk merangsang pertumbuhan siswa-siswi kita. Ya kan? Kalau kita bayangkan, anak-anak kita yang kemarin baru saja selesai dan dilepas di seremonial, kita merasa bahwa kenapa ya kita gagal ya? Kenapa kita gagal untuk mengantarkan mereka sesuai dengan apa yang kita mau? Ya kan? Bapak Ibu pasti ada yang merasa seperti ada kegagalan gitu ya. Ada kekecewaan dan lain sebagainya, itu pasti ada secara lahir ya manusianya. Tapi kalau dikembalikan, kita tidak bisa melihat anak-anak itu, suksesnya anak-anak itu pada seremonial kemarin. Kan? Tidak bisa melihat kesuksesan anak-anak itu pada seremonial kemarin. Pak Anies sampaikan, yang saya rangkum, bahwa anak-anak itu kita ibaratkan sebagai bibit. Kan? Karena itu mereka akan tumbuh. Kalau diibaratkan sebagai bibit, tentu kita tidak akan bisa menikmati hasilnya sekarang, karena ada proses pertumbuhan di situ. Untuk menguatkan akar, jadikannya sebagai batang, akan menumbuhkan daun, ranting, sampai buah, sehingga itu hasilnya bisa dipanen. Saya rasa terlalu dini untuk kita bisa memetik hasil dari proses perjalanan singkat pendidikan. Dan kalaupun misalnya dikembalikan kepada Bapak Ibu, kita juga pasti pada posisi usia tua kita, pada masa proses perkuliahan, masa transisi, di keluarga dan sebagainya, kita juga pernah merasakan kegagalan. Ya kan? Jadi tidak bisa kita sampaikan kalau anak-anak telah sukses kan setelah dari sekolah kita, tidak. Tapi cukup bagi kita untuk menanamkan beberapa poin-poin itu. Kan? Jadi ketika kita ingin melihat anak-anak itu berhasil, maka hasilnya tidak sekarang. Hasilnya tidak sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Tugas kita mengantarkan mereka sampai di proses pendidikan sesuai dengan unitnya kita masing-masing. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk itu kita juga butuh sebenarnya. Kita juga butuh dengan beberapa aspek penting itu. Jika dibiarkan sebagai bibit, maka jika bibit itu dibiarkan di situ saja, maka akan tumbuh secara liar. Dan sama juga di sekolah, ketika itu bibit unggul tapi dibiarkan di sekolah, yang kita sebenarnya sudah berkomitmen untuk terus memfasilitasi, tak boleh ada satu anak pun yang terlewatkan, maka harus kita perhatikan setiap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak-anak kita ini. Karena satu bibit yang kalau kita tanam di sebuah tanah, ya ada 2 pot, satu pot A biji yang sama dengan pot B biji yang sama, tapi ada rangsangan yang berbeda. Kalau yang A dapat sinar mataharinya cukup, maka tumbuhnya akan baik. Ya kan? Jika B tidak mendapatkan rangsangan cahaya yang cukup, maka bisa jadi nanti tumbuhnya tidak lebih baik daripada bibit yang A. Kita meyakini bahwa setiap anak itu punya potensi kecerdasan masing-masing. Tidak ada anak yang bodoh, karena Allah itu maha adil. Kan? Jadi tugas kita sebenarnya untuk memberikan rangsangan kecerdasan bagi anak-anak kita itu. Dan Bapak Ibu, saya ingin sampaikan nanti di akhir tentang kesimpulan ini, bahwa antara orang tua sekolah dan orang tua harus bisa menjaga iklim itu sendiri, bisa memberikan rangsangan itu, agar nanti pertumbuhan kecerdasan anak tidak liar, tidak tahu mau diarahkan kemana. Kan? Terakhir juga akhirnya kita akan menyalah-nyalahkan si anak yang dibilang bodoh, si anak yang dibilang nakal, kan? Akhirnya kita yang jolim, saya kira seperti itu, melabelkan anak seperti itu. Padahal ketidakmampuan kita untuk mengelola dan merangsang mereka untuk tumbuh lebih baik itu menjadi kendala. Kan? Itu yang menjadi poin saya rasa. Sampai kapan sebenarnya kita bisa memetik hasil itu? Kan? Sampai ketika mereka bermanfaat bagi lingkungannya. Ya kan? Sampai mereka bermanfaat bagi lingkungannya. Dulu masih ada terdengar ya, cita-cita itu mau jadi dokter, mau jadi insinyur,
TNI, polisi, dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang juga masih ada terdengar cita-cita seperti itu. Ya kan? Tantangan kita sebenarnya adalah mengimajinasikan kepada anak-anak itu untuk memproyeksikan pendidikan abad ke-21. Apa sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di situ, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah tentang karakter, ya kan? Tentang karakter. Sekolah SMP Muhammadiyah Madalan sudah mentransformasi tagline dari cerdas berkarakter menjadi berkarakter dan cerdas. Saya pikir itu menjadi satu strategi yang baik, ya kan? Satu langkah yang baik, dan memang harus diutamakan karakter daripada kecerdasan, ya kan? Bisa mendukung. Tapi jika karakter tidak ditumbuhkan dengan baik, maka kita akan kita mempersiapkan kegagalan jadinya. Kita merencanakan kegagalan bagi anak-anak itu. Ada anak-anak yang pintar, tapi secara kompetensi, secara karakter, ya kan, karakter kinerja mereka malas. Jadi penting bagi kita untuk mempersiapkan pendidikan abad 21 sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh Pak Anies pada masa itu, bahwa karakter itu ada dua. Karakter itu ada dua, ada karakter moral, kan, ada karakter kinerja. Kalau karakter moral itu dia ada iman, dan ada takwa, kemudian ada kejujuran, ada rendah hati. Karakter moral itu yang harus kita tumbuhkan. Terlepas dari prestasi-prestasi akademik anak yang ada di ruang kelas, kan mereka juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di sekolah kita tidak menganut lagi paham seperti itu, ya kan? Tapi tetap harus ditumbuhkan karakter moral kepada anak, menumbuhkan rasa berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri mereka sesuai dengan fitrahnya, itu penting. Kemudian karakter kinerja, saya kira seperti itu juga. Kita di sekolah, Bapak Ibu guru, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jika anak-anaknya melihat guru-gurunya cerdas, ya, cerdas, tapi di satu sisi ada gurunya yang mengeluh di situ, maka sebenarnya kita juga sebenarnya sedang mempertontonkan, ya kan, merencanakan kegagalan bagi masa depan anak. Sebagai teladan, sebagai guru yang patut ditiru, harusnya rasa mengeluh kita itu, ya kan, tidak sampai kepada si anak, kan? Walaupun sebenarnya banyak yang masih kita dengar. Saya dulu yang masih di SMA, Bapak Ibu, guru-guru saya masuk di kelas itu ya ngeluh gitu kan, kalau nggak tentang keluarganya gitu kan, tentang pekerjaan, ada yang guru-guru lain-lain sebagainya, itu penuh lah konkret di situ. Saya pikir itu juga yang harus disampaikan kepada anak-anak. Jika kita ingin membangun sebuah karakter, ketika karakter moral sudah terbangun, religiusnya sudah terbangun di sekolah, maka karakter kinerjanya juga harus dibangun. Pantang menyerah, kan, guru-guru harus memotivasi anak, harus ulet, harus tangguh. Itu juga yang bertanggung jawab, mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Itu yang kita harapkan. Jangan nanti kita punya murid yang pintar, tapi dia malas, kan, artinya tidak seimbang. Maka dari itu, ketika kita sedang merencanakan membangun sebuah karakter moral, juga harus membangun sebuah karakter kinerja bagi anak. Itu yang pertama, supaya ada keseimbangan. Saya harapkan juga kepada Bapak Ibu guru bisa menjadi teladan yang baik bagi anak, mencontohkan, menjadi inspirasi, inspirator di lingkungan sekolah masing-masing. Ya kan, kalau ada nanti Bapak Ibu guru yang jumpa masalah, ya kan, jumpa masalah, kemudian dengan masalah itu Bapak Ibu marah-marah, berarti anak-anak menganggap, oh, dengan cara kalau ada masalah seperti ini, bahwa menyelesaikannya dengan cara seperti itu, seperti dengan seperti Bapak Ibu tirukan gitu. Harusnya kita mencontohkan sebuah role model yang baik bagi anak-anak. Kemudian selain kita membangun sebuah karakter moral dan karakter kinerja, kita juga harus membangun sebuah kompetensi bagi anak. Pendidikan abad 21 yang sering saya sampaikan ada 4, kan, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada berpikir kritis, ya kan, membangun nalar anak untuk melemparkan masalah kepada mereka, mengajak mereka untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah itu, tidak menyalah-nyalahkan anak. Karena kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara juga, untuk berpikir, ya kan. Jangan kita berpikir bahwa guru adalah orang yang paling benar, ya kan.
Guru adalah orang yang paling benar. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng pada acara seremoni perpisahan SD Musaka yang lalu. Bahwa ketika kita guru, ya kan, diibaratkan ketika guru itu kita juga harus butuh masukan dari orang lain. Seperti saatnya kita memasang jam dinding. Kalau kita memasang jam dinding itu di rumah kita butuh orang lain untuk melihat apakah jam dinding itu lurus atau tidak. Kan? Mungkin ketika kita ingin masang foto di dinding, kita juga butuh orang lain, ya kan, untuk melihat apakah foto itu sudah simetris atau belum. Gitu. Jadi sebagai seorang guru, ya kan, yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pembelajaran, merencanakan sampai mengevaluasi, memberikan hasil, juga tak serta merta kita menjadi seorang guru yang tendensius. Ya kan, kita juga harus mendengar kepada si anak-anak, mengajak mereka untuk berpikir kritis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengasah kreativitas. Ya kan, luar biasanya, ya kan, di SD Musaka dan SMP Muhammadiyah Madalan, terus ada inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru yang itu mengasah kreativitas Bapak Ibu guru sendiri. Nah, saya yakin sekali Bapak Ibu, tantangan yang diberikan kepada Bapak Ibu yang memang secara sejauhnya tak tertulis, ya kan, tak tertulis di secara detail di aturan, tapi mau mengambil bagian di situ. Artinya Bapak Ibu sedang mengasah kemampuan diri untuk jauh lebih baik lagi. Dan saya harap juga tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan, tapi terus berinovasi lebih baik. Ya kan, yang pertama berpikir kritis, yang kedua mengasah kreativitas, yang ketiga mengasah kemampuan komunikasi. Anak-anak kita Bapak Ibu memang ada yang secara karakter punya kemampuan komunikasi ya, secara kecerdasan linguistiknya baik, gitu kan. Tapi ada beberapa anak-anak yang itu intrapersonal, yang nggak mau ngomong, gitu kan. Hati-hati dalam memilih teman, itu berdasarkan karakternya. Tapi secara kepribadian, semua orang itu bisa ngomong, ya kan? Ya kan? Public speaking itu tidak mentok-mentok diinstal Allah hanya orang-orang tertentu, tidak. Public speaking itu dilatih. Jadi ketika kita mau merangsang anak-anak untuk berani ngomong, maka harus diajak ngomong, ya kan? Memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dengan catatan tidak menyalah-nyalahkan. Jadi kalau kita menyalah-nyalahkan anak, udah pasti anaknya itu nanti tak berani ngomong. Dikit-dikit nanti kalau aku ngomong dianggap salah. Jadi berikan mereka kesempatan untuk itu. Sedikit tentang komunikasi, saya sampaikan juga bahwa dulu di masa kuliah, saya sering sampaikan cerita ini kepada beberapa forum yang kalau saya diundang, dulu di waktu kuliah itu saya diberi tugas oleh dosen saya. Ya, kalau bisa menyelesaikan tugas ini, maka dapat nilai A. Ya kan, kita bingung kenapa sesingkat itu dan semudah itu untuk bisa dapatkan nilai A hanya dengan satu kali pertemuan mengerjakan satu tugas sudah bisa selesai. Dan di akhir setelah kita selesaikan, dosen itu sampaikan, kalau kita bisa meyakinkan orang lain dengan komunikasi kita, sebenarnya kita sudah berhasil. Ya kan? Kita sudah berhasil. Makanya selalu saya sampaikan, kalau ingin naik kelas harus bicara. Ya kan? Orang-orang yang berpengaruh di luar sana juga berani ngomong dan berani menyampaikan gagasannya dan bertanggung jawab. Jadi kompetensi komunikasi juga harus kita bangun kepada anak-anak kita. Memang ini tidak terlihat Bapak Ibu, ya kan? Hari ini memang sudah beberapa anak-anak terlihat, tapi beberapa anak-anaknya yang belum terlihat, kita juga nggak boleh menjudge mereka kalau mereka itu tidak punya kemampuan apa-apa di situ. Dan sama seperti tadi, kalau kita alihkan kepada bibit, nggak mungkin kita harus melihat buah pada bibit itu sendiri, ya kan? Karena budaya bagi orang tua adalah pengen buru-buru, ya, pengen buru-buru melihat anaknya sukses, pengen buru-buru melihat anaknya juara, gitu kan. Tapi prosesnya inginnya singkat. Maka dari itu, beberapa proyeksi tadi selain karakter moral, karakter kinerja, kemudian kompetensi, berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ya kan? Saya bersyukur sekali juga sekolah di bawah pengawasan kami terus membangun kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain, membangun silaturahmi dengan jaringan sekolah Muhammadiyah secara di Sumatera Utara bahkan nasional, bahkan juga sudah masuk ke seluruh dunia. Saya
berharap itu bisa dirawat. Ibu. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa kalau kita mempersiapkan pendidikan abad 21 ini, kita tidak lagi menanyakan mereka itu mau jadi apa. Ya, Bapak Ibu. Kita tidak menanyakan mereka itu mau jadi apa. Tapi yang harus kita tanyakan adalah besok ya kan nanti mau buat apa. Bukan mau jadi apa gitu kan, tapi mau buat apa. Karena yang ada kita sekarang itu, dulu saya pernah bercita-cita Bapak Ibu untuk menjadi seorang yang kerja di kantor pos ngantar-ngantar surat gitu kan. Tapi sekarang itu sudah berkurang karena sekarang sudah ada email, cepat dan praktis, ada WhatsApp gitu kan. Bahkan sekarang itu juga tidak bisa diprediksi dulunya. Gojek udah ada di sekarang itu. Dan dulu orang tidak pernah berpikiran akan ada Gojek, akan ada alat transportasi yang bisa digabungkan lewat satu teknologi yang baik berbasis internet. Jadi kalau kita hari ini menanyakan anak-anak mau jadi apa, tentu kita fokus pada hari ini. Kita tidak bisa mempersiapkan anak-anak ke depan. Dan coba kita tanyakan kepada anak-anak besok mau buat apa. Jika hari ini ujiannya masih yang paling benar adalah jawaban yang paling dekat dengan jawaban gurunya, ya kan? Kalau kita misalnya ujian, jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang paling dekat dengan jawaban gurunya. Ya kan? Berarti sama dengan gurunya. Ya kan? Pendidikan yang akan datang itu, ya kan? Mungkin dikasih satu lembar kertas kosong, anak-anak minta menulis, ya kan? Menjawab permasalahan yang ada. Mereka menganalisis berbasis proyek. Ya, harapan juga nanti kurikulum yang hari ini, kurikulum Merdeka Belajar itu bisa kita bahas bersama-sama, ya kan Bapak Ibu, di sekolah kita masing-masing, di Musaka dan di Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan yang pembaharuan kurikulum ini tidak menggeser seluruhnya. Kan Pak Rudi sampaikan kemarin, kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah kita laksanakan di sekolah, gitu. Tapi tidak teradministrasi dengan baik. Maka dari itu langkah-langkah perbaikan ini saya harap juga bisa menjadikan sekolah kita, program-program sekolah kita itu jauh lebih baik lagi ke depan. Ya, Bapak Ibu, dari hasil yang saya sampaikan tadi, saya ingin juga sampaikan kepada Bapak Ibu untuk tidak terlalu terburu-buru, ya kan, melihat kesuksesan anak-anak. Bisa juga menyampaikan kepada orang tua. Ada orang tua yang punya ekspektasi tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita, tapi ternyata tidak sampai pada ekspektasi itu. Tentu pesan-pesan ini yang saya harapkan bisa diteruskan kepada orang tua, wali peserta didik kita yang sudah mempercayakan anaknya ya, di sekolah kita, bahwa bibit itu saja 6 bulan itu 6 tahun. Dan kalau kita sekarang saja itu masih harus terus berinovasi gitu kan, mencari kemana sebenarnya arah sukses kita ini. Nah, konon anak-anak yang baru tamat SD, kan, baru tamat SMP, sudah harus atau standarisasi kesuksesannya. Itu paradigma itu yang harus coba kita tarik dan kita komunikasikan pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan saya rasa seremonial itu tidak membuat kita untuk lupa diri, ya kan? Karena hal-hal yang beredar di media sosial, apalagi di sekolah kita ini, publikasinya lumayan, ya kan? Publikasinya lumayan baik. Jadi terhegemoni kan, persuasif dia publikasinya, mengaruhi. Tidak membuat kita juga lupa diri. Ya. Jangan terpukau dengan masa lalu dan hari ini, harusnya kita gelisah dengan masa depan. Kita harus mempersiapkan pendidikan di unit-unit ini jauh lebih baik lagi berdasarkan program dan perencanaan yang cukup lebih matang. Dan saya berharap, Bapak Ibu sekalian, di gelombang ketiga ini ada feedback lah gitu ya. Ada feedback yang bisa mempengaruhi dari penambahan jumlah PPDB kita pada tahun ini. Saya berharap sekali berapa yang keluar ya kan, itu juga yang menggantikan posisinya supaya bisa stabil. Kita butuh kerjasama dari SD dan SMP untuk bisa berkolaborasi, saling mengingatkan, ya kan, saling membantu supaya
supaya kerja-kerja ini tidak hanya cuma diampu oleh tim PPDB saja, tapi juga semua elemen, semua stakeholder di unit amal usaha kita ini. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk merangkum semuanya itu, di refleksi kali ini saya sudah siapkan satu link ya, yang tadi saya sudah share kepada kepala sekolah masing-masing di grup pimpinan. Mohon untuk disebarkan kepada guru-guru ya. Kepala sekolah saya harapkan untuk coba diteruskan kepada guru-guru. Itu ada link DIM ya, daftar inventarisir masalah. Dan untuk menutup tahun ajaran 2021-2022 saya sudah siapkan link untuk diisi. Semua guru wajib mengisi daftar inventarisir masalah itu. Jadi banyak aspek yang harus diisi di situ. Jika menemukan beberapa trouble ya, masalah yang terjadi di tata usaha, maka coba tuliskan ya. Tuliskan di bagian itu, tata usaha, permasalahannya apa yang terjadi selama ini. Kemudian langkah-langkah penyelesaian apa yang sudah dilakukan. Kemudian apa sarannya? Ya, ada bagian tata usaha, di keuangan, kemudian di personalia, kemudian sarana prasarana, kemudian untuk kurikulum, ada kurikulum ismuba dan kedinasan, kemudian juga ada bagian kesiswaan, dan internal eksternal. Saya harap Bapak Ibu bisa berkontribusi, wajib ya. Wajib Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar inventarisir masalah itu untuk menjadi bahan ya, untuk menjadi bahan untuk kita bawa nanti di rapat koordinasi. Sehingga nantinya program-program yang lahir di 2022-2023 itu ya, program-program kerja kita itu berdasarkan masalah semuanya. Ya kan, berdasarkan masalah untuk peningkatan. Langkah-langkah evaluasinya saya harapkan sekali DIM itu bisa menjadi data. Guru bertanggung jawab untuk semua apa yang disampaikan dalam DIM itu. Dan saya pastikan jika memang dirasa khawatirkan ya kan, apalagi menyangkut tentang personalia antar guru masing-masing, boleh disampaikan, kami dari majelis itu menjaga kerahasiaan. Ya, saya harapkan sekali Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu mengisi daftar inventarisir masalah itu. Bohong, saya rasa kalau nanti jika Bapak Ibu guru ada yang bilang kalau misalnya di Sapras tidak ada masalah contoh, atau di kurikulum tidak ada masalah. Jadi saya harapkan semuanya bisa dituangkan. Saya kasih waktu 1 minggu. Ya, saya kasih waktu 1 minggu untuk mengisi link tersebut, daftar inventarisir masalah. Tuangkan semua masalah yang ada, kita coba fokuskan, kita bahas, kita lahirkan menjadi sebuah solusi. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya berharap sekali tahun ajaran 2021-2022 kita bisa tutup dengan sebaik mungkin. Ya kan? Dengan sebaik mungkin, dengan catatan-catatan yang baik. Dengan catatan-catatan yang baik. Sehingga nanti 2022-2023 perencanaannya jauh lebih matang. Saya tidak ingin beberapa kekeliruan itu terulang kembali di 2022-2023 tentang perencanaan RAPBS. Jadi dalam waktu dekat kita akan undang Bapak Kepala Sekolah, Saka dan Muhad untuk koordinasi bersama-sama dengan kita terkait dengan evaluasi tahun ajaran 2021-2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian, panitia pelepasan peserta didik kelas 6 dan pelepasan peserta didik kelas 9 di unit masing-masing atas kontribusinya, ide, gagasan bisa mensukseskan kegiatan itu. Ingat Bapak Ibu bahwa tugas kita masih banyak. Ya, tugas kita masih banyak. Demikian dari saya, mohon maaf segala salah dan hilaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjutnya mungkin kita bisa adakan diskusi ya, Pak Moderator. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Majelis ya, yang sudah mungkin kalau refleksi yang disampaikan Ketua tadi bukan hanya menggunakan cermin ya, tapi refleksi ini mungkin sudah menggunakan kaca pembesar ya.
bisa mendekati mikroskop ya. Jadi melihat lebih detail lagi apa-apa yang menjadi bahan kita dalam menyambut tahun ajaran baru. Jadi memang apa yang jadi harapan dari kita semua sebenarnya, semoga nanti menjadi daya dorong bagi kita dan menambah semangat atau energi kita untuk ya mempersembahkan yang terbaik. Baik, sebagaimana judul atau tema kita pada KDSM hari ini, mungkin perlu juga mungkin kita dengar bersama dalam perspektif ketua panitia misalnya ya, nanti mungkin juga dari masing-masing kepala sekolah terkait kegiatan living ceremony dan mungkin catatan-catatan penting yang mungkin bisa tergambar dari kegiatan yang semalam. Boleh kita mintakan ya, nanti kalau sempat ya kita secara keseluruhan untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pelepasan peserta didik. SD Pak Rudi siapa ketua panitia? Wali kelas, Pak. Wali kelas. Ada berhadir di ruang Zoom apa kita ini? Teams. Bu Julhaida Ningsi, Bu. Ya. Kepada Ustazah Julhaida Ningsi, falyatafaddal maskura. Mana? Ada Bu Julhaida Ningsi? Lama nggak dengar nih suaranya. Kepada Ustazah Julhaida Ningsi, saya mohonkan mungkin punya catatan terhadap kegiatan pelepasan kita kemarin ini. Ada yang nampak Bu Julhaida Ningsi? Atau kita geser dulu ya, nanti mudah-mudahan Bu Julhaida Ningsi bisa ini. Untuk ketua panitia dari SMP, Mr. Miko, kami mohonkan ya, persilakan. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang ada di ruangan Teams pada kegiatan KDSM pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia dalam acara Living Ceremony atau pelepasan siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Ahmad Dani 8 tahun ajaran 2021-2022. Secara personal, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf pegawai tata usaha yang ada di SMP Muhammadiyah Ahmad Dani 8 karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia yang saya pikir acara pelepasan atau living ceremony merupakan acara yang besar untuk siswa, untuk dilaksanakan di suatu sekolah, acara pelepasan, acara yang mungkin ditunggu-tunggu sejak begitu siswa naik kelas 9 langsung mereka mulai berpikir, oh nanti perpisahan bagaimana, pelepasan bagaimana begitu. Jadi saya pikir ini merupakan acara yang sangat besar dan alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi ketua panitia. Jadi secara personal saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dari Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah Ahmad Dani 8, sumbangsi memberikan ide, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga acara
yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 29 Mei 2022 atau kemarin itu alhamdulillah terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Baik sebagai refleksi ataupun analisa laporan dari saya pribadi, mungkin nanti boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu dari SMP Muhammadiyah Ahmad dan Eknopan. Yang pertama mulai dari planning acara atau perencanaan itu kita mulai pikirkan dari rapat dan lain sebagainya itu lebih dari 1 bulan, kemudian intensnya itu 2 minggu dan sangat intensnya itu 1 minggu sebelum hari H. Jadi anak-anak dilatih bagaimana untuk memberikan penampilan terbaik, melakukan job desk untuk nanti tugasnya masing-masing, termasuk dengan Bapak Ibu guru serta anak-anak atau siswa-siswi kita semua, baik itu kelas 7, kelas 8, bahkan alumni sendiri yaitu kelas 9. Itu dari segi planning dalam acara Living Ceremony kemarin. Kemudian ini juga, ternyata ketemu sama trouble, jadi sebenarnya jauh-jauh hari itu acara itu harusnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei, itu surat sudah dimasukkan ke pihak pengelola gedung, tapi ada kendala sehingga mau tidak mau harus mengubah. Jadi kembali lagi diskusi dan rapat dengan Bapak Ibu guru di SMP Ahmad Dahlan dan kita sepakati menjadi hari Jumat tanggal 27. Ya, tanggal 27 Mei 2022 sudah difikskan, kita antar surat lagi ke pihak pengelola gedung. Kemudian ternyata ada trouble lagi. Tiba-tiba gedung tidak bisa dipakai dan mau dialihkan ke pendopo, which is juga pendopo ternyata nggak bisa dipakai. Gedung dan pendopo dua-dua dipakai pada hari Jumat, finalnya hari Minggu. Kemudian kita semua berpikir mungkin memang hikmahnya itu atau didapat itu hari Minggu yang terbaik untuk SMP Ahmad Dahlan gitu. Jadi ya sudah dengan berbagai macam luapan dengan berbagai macam pendapat yang didiskusikan di grup, akhirnya disepakati hari Minggu. Jadi kemarin tuh sempat juga berpikir bagaimana kalau kita ubah tempat misalnya, tapi ternyata setelah pertimbangan yang cukup banyak kita ambil kesepakatan, ya sudah kita ganti jadwal saja menjadi hari Minggu 29 Mei 2022 dan alhamdulillah bisa terlaksana kemarin. Itu untuk trouble yang saya pikir cukup besar ya, karena harus juga komunikasi ke orang tua siswa, jadwal berubah 2 kali bahkan. Kemudian untuk secara lebih detail lagi kemarin kalau kita lihat sama-sama, ini harusnya jadwalnya kemarin dimulai dari pukul 8, tapi ternyata bukan karena jam Indonesia sih, cuman karena kita lihat kondisinya banyak kemarin yang peserta didik dan orang tua belum hadir, jadi acara terakhir agak molor. Tapi saya pikir itu bukan masalah yang besar karena ya begitulah keadaannya. Kemudian di awal-awal itu pada saat MC kemarin ada mikrofon error, ini sebenarnya di luar kendali kita. Jadi sebenarnya waktu pagi-pagi saya datang itu mikrofon begitu nyala, sound system, saya cek satu persatu dan nyala seluruhnya, tapi entah kenapa. Dan sebelumnya pada saat geladi di hari Sabtu juga mikrofon nggak ada masalah. Tapi nggak tahu Bapak Ibu kenapa tiba-tiba pada awal opening itu terjadi nggak nyala gitu mikrofonnya. Memang bukan kesalahan kita, tapi sebenarnya di live streaming itu kalau kita lihat agak-agak enak gitu. Ada trouble di luar kuasa kita. Mudah-mudahan nanti kalau ada event berikutnya, Ketua Panitia akan bisa memfikskan lagi, minta kepada pengelola gedung untuk bersiap-siap jika terjadi hal yang demikian. Dan kemudian terakhir, itu menurut saya respon orang tua. Nah ini, respon orang tua saya pikir ini sangat antusias sekali. Entah karena baru pengalaman pertama saya atau memang respon orang tua kemarin kelas 9 itu sangat luar biasa. Mungkin saya pikir respon yang seperti ini bisa terus dipertahankan, diciptakan untuk orang tua siswa kelas 9 berikutnya yang akan melaksanakan acara living ceremony begitu. Karena saya dengar dari Memis juga mereka itu memberikan feedback yang
kayak nggak mau udah gitu, jangan selesai dulu dan gitulah bahasa apanya, tapi melalui dengan kegiatan yang berbeda. Intinya tuh saya tangkap seperti itu, kayak lagi dengan event-event yang muncul ide-ide yang baru dari orang tua murid begitu. Yang mungkin nanti dari Miss Malinda atau Mem atau Miss Vika, Miss Novi, Mualim bisa menambahkan dari apa yang telah saya sampaikan. Kemudian terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin selama menjadi ketua panitia, tentu pasti banyak kekurangan, banyak yang belum saya lakukan, tapi bagaimanapun inilah saya masih dalam proses tahap belajar. Mungkin di acara-acara berikutnya saya akan bisa berkontribusi lebih baik lagi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin Mem, Miss, Ustadz, Mualim nanti bisa menambahkan. Demikian untuk refleksi atau laporan dari acara Living Ceremony SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekonopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya sebelum yang lain menambahkan, sebenarnya tadi pagi juga kita lakukan refleksi ringan lah ya, ringkas ya. Memang semalam yang agak mengejutkan bagi panitia maupun guru-guru ketika sambutan yang mewakili Bupati. Jadi itu cukup mengejutkan bagi kita ya. Tapi mungkin mudah-mudahan bisa kita maklumi lah nanti ya kan. Dan itu semacam turbulensi di pesawat, tapi tidak mengganggu untuk kita mencapai tujuan ya kan. Baik, mungkin sebelum ke SD, ya, sebagaimana disampaikan oleh Mr. Miko tadi, ada dari Mem, Miss, Mualim menambahkan atau Ustadz Ilyas menambahkan. Ini mungkin ya bagian daripada kita saling berbagi ya, saling sharing ya antara SD dan SMP dan juga dengan majelis yang mungkin punya perspektif juga nanti untuk bagaimana ke depan jauh lebih baik. Persilakan. Baik ya. Raise hand ya kalau ada. Baik, mungkin untuk sambil nunggu nanti mudah-mudahan ada tambahan. Bisa atau SD mungkin langsung dihandle oleh Ustadz Rudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili rekan-rekan SD Muhammadiyah 1 Ekanopan. Sesuai dengan tema yang kita terima pada kajian KDSM pada malam hari ini, bahwa bertema refleksi pelepasan lah ya, pelepasan ataupun wisuda anak-anak kita peserta didik SD Muhsaka Labura dan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekanopan. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan beberapa hal penting mungkin terkait refleksi pelepasan maupun wisuda yang kurang lebih 2 minggu yang lalu telah terlaksana, yaitu di Aula Dewi Syukur pada tanggal 21 Mei, seminggu sebelum Ahmad Dahlan melaksanakan pelepasan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di SD Muhammadiyah 1 Ekanopan yang memegang kepanitiaan itu adalah wali siswa
yang dikoordinir oleh wali kelas. Jadi kita untuk mempersingkat waktu kemarin, jadi kata sambutannya itu dari ketua panitia sekaligus diwakili oleh kepala sekolah. Jadi kita sudah berkoordinasi bahwa ke wali kelas dan kepada Bapak Ibu di paguyuban kelas 6 sudahlah mewakili satu saja Pak Rudi dari SD langsung diwakili oleh kepala sekolah. Jadi memang Bapak Ibu di SD Muhammadiyah 1 Kanopan itu mulai dari segala baju, makanan, konsumsi itu semuanya dihandle oleh wali siswa. Adapun wali kelasnya itu adalah hanya mengkoordinir, Bu, bagaimana dengan baju anak-anak? Bu, Pak, bagaimana dengan konsumsi kita? Jadi memang murni itu seutuhnya dihandle oleh wali kelas. Namun dihandle oleh wali siswa. Namun di balik itu semua di internal SD Muhammadiyah 1 Kanopan kita telah membentuk tim kepanitiaan pada saat pelepasan. Kita juga tidak langsung lepas tangan karena kita sebagai pelaksana kegiatan kita harus mengambil alih. Ada namanya kepanitiaan internal kita di SD Musaka. Siapa yang membantu untuk konsumsi nanti itu berkoordinasi dengan wali siswa kita. Begitu juga dengan bagian-bagian lain, dokumentasi termasuk yang menghandle itu juga wali siswa kita, yaitu Pak Rudi Aspijar. Walaupun memang kita tetap sediakan dari internal kita, begitu juga dengan yang lain-lain. Namun kalau untuk melatih anak-anak, kalau untuk MC itu kita langsung ambil alih supaya ada kolaborasi antara wali siswa dengan kita lah sebagai guru di SD Muhammadiyah 1 Kanopan, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite bahwa SD Musaka itu dapat dan mampu membangun komunikasi dua arah antara wali kelas ataupun Bapak Ibu guru yang ada di SD Musaka kepada wali siswa. Jadi memang kita selalu kontak langsung melalui wali kelas. Saya paling cerewet untuk menyampaikan kepada wali kelas. Alhamdulillah direspon dengan baik oleh Bu Julhaidaningsi dan Bu Hana. Yang hari ini Bu Hana tidak bisa bergabung karena gangguan sinyal katanya di London. Jadi berhadir Bu Julhaidaningsi. Jadi memang begitu Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan, memang kita yang menghandle semua kegiatan itu adalah wali peserta didik. Kemudian Bapak Ibu yang saya banggakan, yang kedua poin yang ingin saya sampaikan pada refleksi kegiatan kita ini, yaitu saya mengamati bahwa disinilah perlunya perencanaan ataupun planning yang matang pada pelaksanaan sebuah kegiatan. Jadi memang Bapak Ibu seperti yang disampaikan Mr. Miko tadi, memang ada travel itu pada pelaksanaan ataupun tanggal yang sudah ditetapkan. Memang kita sebulan sebelum ini Pak, kita sudah wanti-wanti. Bapak Ibu wali kelas sudah menyampaikan ke saya, Pak, kita gimana Pak bulan yang akan datang. Pada itu kalau tidak salah saya pada pertengahan bulan puasa. Pak, tolong Pak dibookingkan Pak, walaupun tak pakai surat. Gimana Pak supaya Aula Dewi Syukur itu bisa kita booking. Lalu saya langsung teringat, saya telepon Kabak Umum. Setelah itu lalu dikoordinasikan kepada PJ Aula Dewi Syukur, yaitu wali siswa kita juga, Pak Najwan. Alhamdulillah direspon dengan baik dengan Pak Najwan, bahwa surat tidak masuk, yang penting tanggal sudah di-lock. Jadi artinya Bapak Ibu hanya sedikit saran, mungkin memang karena sebuah kegiatan gini harus ada sebuah perencanaan yang matang. Ya mungkin ya kita juga di Ahmad Dahlan mungkin sudah punya planning sendiri, ya kan, kita tidak mungkin bisa masuk ke arah sana lebih jauh.
Namun kami sebelumnya begitulah melaksanakan perencanaan untuk pembokingan itu. Sebulan sebelum pelaksanaan, 1,5 bulan lah, pada pertengahan di bulan Ramadan itu, kalau tidak salah saya telepon langsung Kabak Umum, sehingga alhamdulillah di situ saya sudah tahu bahwa bulan Mei, bulan Juni itu Sabtu Minggu semuanya sudah full untuk pembokingan Aula Dewi Syukur. Makanya saya terkejut juga ya kan. Jadi memang begitulah, memang rezeki tidak akan tertukar mungkin. Ya mungkin ke depannya kita tetap melakukan yang terbaik dalam setiap prosesi kegiatan-kegiatan kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya juga ingin sampaikan bahwa ini menjadi bahan evaluasi di internal di unit amal usaha kita masing-masing, terkhusus kami di SD Muhammadiyah 1 AIK Kanopan. Pada setiap pagelaran kegiatan-kegiatan gini, terkhusus pelepasan wisuda kelas 6 ini memang adalah paling menonjol lah, disoroti oleh wali siswa kita. Jadi di situ memang kita sudah sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru kita bahwa kasih yang terbaik, kita harus terlihat perfect, kita tidak banyak bicara ke sana kemari, yang penting pada saat kegiatan itu berlangsung jangan lagi ada semacam tidak terlihatlah keprofesionalan kita dalam bekerja. Jadi alhamdulillah kemarin juga kita mengantisipasi trouble untuk di 2 layar porton itu, bahwa laptop itu harus terposisi 2. Jadi 1 untuk musik, 1 lagi untuk layar lebar itu. Jadi kita nggak bolak-balik ganti, minimize-kan gitu. Jadi standby Pak Tua, Bu Yusri, dan dihandle juga dengan Bu Halimah. Jadi kita memang harus betul-betul mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Kemudian juga saya sangat cerewet sekali kepada Pak Najwan, H-1 itu tolong Pak baterainya diganti semua. Bila perlu ini saya kasih duitnya, kita bantu semuanya. Alhamdulillah tidak begitu adalah kendala pada saat pelaksanaan pelepasan kita. Alhamdulillah. Jadi kemudian juga saya tambahi sedikit sebelum saya tutup, mungkin kepada rekan-rekan saya di SD Muhammadiyah 1 AIK Kanopan ingin menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis tadi, bahwa kita jangan berpuas diri dengan segala apa yang sudah kita capai lah, ya kan? Karena kita kadang-kadang hal-hal yang sudah kita capai atau pujian-pujian, bahkan memuaskan diri begitu, ataupun menganggap diri kita sudah puas dengan pencapaian-pencapaian yang ada, disinilah kadang-kadang kita landing itu tidak begitu baik lah. Jadi kita banyak sekali yang harus kita evaluasi, harus banyak sekali kita harus belajar terus menerus, karena tantangan demi tantangan kita terkhusus di sekolah dasar itu semakin terus bergejolak lah dengan hadirnya beberapa sekolah swasta yang sudah betul-betul mereka siap untuk menantang SD Muhammadiyah 1 AIK Kanopan. Jadi untuk itu memang kepada semua kita rekan-rekan guru, staf pegawai di SD Muhammadiyah 1 AIK Kanopan, mari berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga sekolah, baik itu kepada seluruh pengurus, majelis, PCM, dan seluruh stakeholder lah kepengurusan yang ada di cabang AIK Kanopan. Begitu juga dengan seluruh Bapak Ibu guru, begitu juga dengan wali peserta didik kita, terkhusus kepada seluruh peserta didik kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak, refleksi. Kemudian juga ingin menanggapi sedikit Pak Laudin Nur berkaitan yang disampaikan oleh
terkejut kita dengan penyampaian sambutan dari yang mewakili Bupati, yaitu dari Dinas Pendidikan, yang kali ini memang Pak Syahrial ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi penguat bagi kita lah, tidak melemahkan rekan-rekan kita yang ada di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ya kan, memang terkejut juga kita. Tapi ya begitulah, terkadang memang di luar ini kita mudah-mudahan kita saling menguatkan lah di unit amal usaha yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah, yaitu SD Musaka dengan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat jam hampir tepat ya 21.45 ini ya. Tapi mungkin masih kita buka lah ya beberapa saat ya. Dipersilakan mungkin boleh raise hand atau langsung dari Pak Sekjen, mungkin Pak Sekretaris mungkin yang mengikuti secara full dua kegiatan tersebut ya kan. Pada Pak Sekretaris mungkin persilakan. Pas Pak Haji, pas. Pas ya. Baik ya. Alhamdulillah kita hanya apa ya? Ya. Persilakan Ketua. Ya, baik Pak, saya tambahin sedikit Pak. Dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Miko dan Pak Rudi mewakili dari unit sekolah masing-masing, ya saya berterima kasih sekali sebenarnya untuk keterbukaan beberapa catatan pada refleksi malam hari ini. Ya, kita merasa ya Pak, guru-guru lainnya di dua unit sekolah kita ini, persoalan-persoalan kecil yang ada di setiap penyelenggaraan kegiatan kita, ya kan, persoalan-persoalan teknis, kadang-kadang itu luput dari pembahasan, karena secara kita yang kita yang melihat atau mungkin kita yang sering melakukan hal-hal itu sebenarnya udah biasa kok gitu kan, misalnya kayak trouble di mikrofon gitu kan dan sebagainya. Saya harap nanti beberapa catatan-catatan itu bisa benar-benar diantisipasi di kemudian hari, kan? Jadi pasti di kemudian hari. Karena mungkin menurut kita seperti ini nih Pak Miko tadi sampaikan tentang teknis-teknis kecil, gitu kan. Tapi teknis-teknis kecil pengaruh besar terhadap proses perjalanan kesuksesan acara, sampai anak-anak yang harus tukar mic gitu kan dan sebagainya. Jadi betul-betul harus disiapkan kalau misalnya nanti misalnya nih terjadi lagi, harapkan supaya nggak terjadi lagi. Mic-nya contoh trouble gitu kan. Saya yakin sekali kemarin tuh bukan karena baterainya tuh Pak Miko ya, karena tabrakan jaringan bisa jadi ya. Jadi pada saat itu apa sebenarnya yang harus dilakukan anak didik gitu kan. Ada plan-plan lain yang disiapkan kepada mereka untuk bisa mengantisipasi itu. Saya rasa itu Pak Jo. Terima kasih banyak Pak Miko sudah menyampaikan itu. Saya harap sekali hal-hal teknis kecil itu jika memang tidak kita sikapi, tidak kita jadikan pembelajaran, maka bisa jadi itu bakal terulang lagi terus dan terus. Ya kan, terkait dengan masalah videotron, tampilan-tampilan layar, audio. Beberapa kali penyelenggaraan itu tetap juga pasti ada trouble di situ. Ada masalah. Banyak permasalahan kecil yang sebenarnya sudah mungkin dikaji tapi tidak dirasa masalah kecil kok nggak berpengaruh, atau mungkin kekurangan SDM bisa jadi ya kan, atau mungkin tidak menjadikan itu jadi satu kendala yang cukup besar gitu kan, padahal mempengaruhi secara struktur penyelenggaraan acara, gitu kan, di acaranya sedikit terhambat. Saya rasa catatan-catatan tadi itu penting sekali
sharing dari Pak Rudi kepada SMP dan dari SMP tadi yang disampaikan Pak Niko tadi betul-betul diingat gitu kan. Karena kita akan mengulang prosesnya itu tahun depan. Ya kan, tahun yang akan datang. Jadi bisa jadi itu lupa. Kalau hari ini punya catatan kecil masing-masing, saya catat semuanya ini di sini di buku kecil, mudah-mudahan bisa diingat nantinya. Kalau cuma diomongin aja, khawatirnya lupa. Jadi saya harap kalian semua bisa dijadikan catatan supaya di tahun depan tidak terulang lagi hal-hal teknis kecil yang itu lupa. Bukan lupa tapi seolah sepele gitu. Dan terakhir ingin saya sampaikan sebelum ditutup Alahuddin terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan event di sekolah kita itu kan memang cukup harus punya perencanaan yang matang. Bukan cuma sekedar ini konten acaranya seperti apa, tapi dari struktur penganggarannya gitu kan, goals-nya juga seperti apa, juga harus bisa dikaji lebih baik. Saya harapkan nanti di era PBS ya kan untuk di 2022-2023 kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan selama setahun ke depan itu bisa dimasukkan di pengembangan kegiatan, bisa dimasukkan di anggaran kegiatan di era PBS 2020-2023. Nanti kita kasih waktu sepenuhnya Bapak Ibu sekalian untuk bisa ngulik lagi lebih dalam supaya kedepannya program-program itu lebih tepat sasaran. Dan ini komunikasi nih sama majelis, nanti kita coba kalau di sekolah-sekolah luar sana rapatnya di sekolah gitu kan, tapi waktu memutuskannya kita coba lah, kita coba sekalian jalan jauh sama-sama guru kita ini. Siap, lagi. Pak Ketua. Setuju Pak Rudi ya? Setuju Pak Rudi ya? Setuju. Iya. Setuju. Jadi melakukan rapatnya itu di sekolah ya kan, kita ingin tutup tahun ajaran dengan baik, nanti kita mengesahkan program kerjanya, kita coba sekalian lah ya kan, menguatkan bonding antar guru masing-masing unit dan di satuan sekolah masing-masing. Saya kira demikian, ini mungkin kabar gembira lah ya Pak, supaya kita siap untuk menutup tahun ajaran 2001-2020 dengan baik ya kan, walaupun dengan beberapa catatan, kita nanti mampu menatap 2022-2023 jauh lebih baik. Saya kembalikan ke moderator Alahuddin. Ya, terima kasih Ketua. Mungkin sedikit menyinggung kalau masalah tampilan slide di Videotron, catatannya kapasitas laptop kita sudah nggak mumpuni untuk itu. Nah, itu mungkin salah satu catatan. Ya, Mr. Miko ya. Nah, jadi nggak kuat. Terlalu panas dia nggak sanggup lagi. Itu kadang memang. Mungkin nanti perlu dicatat untuk sementara kita memang untuk di SMP ini sebenarnya belum ada pengadaan untuk itu alhamdulillah merupakan bantuan dari Pemkab masih ya. Jadi mungkin itu bisa juga jadi catatan. Dan apa yang disampaikan Ketua tadi, harapan atau apalah namanya ya, cuma itu menjadi tantangan juga mungkin dengan kita baik di SD maupun di SMP. Pesan yang terselip di situ adalah cepat-cepat kumpulkan uang sekolah, kira-kira begitu itu. Jadi supaya bisa berangkat rilanya ya kan, tunggakan secepatnya di itu mungkin pesan yang terselip dari untuk rangsangan kita di baik di SMP maupun di SD. Ya Pak Rudi. Ya Pak, dipublis Pak. Ya. Jadi dipublis aja persoalan internal. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin rekan-rekan sebenarnya banyak ingin menyampaikan. Ya, pelan-pelan kita harus ya saling inilah sampaikan saja ya kan, nanti mudah-mudahan tetap ke depan bisa kita terus menjalin komunikasi yang intens untuk saling tadi ya, udah diperencanakan dengan baik, memang dalam perjalanannya tetap harus berkolaborasi, berkoordinasi secara kuat ya kan dengan berbagai pihak.
Jadi perencanaan itu suatu hal yang baik, namun memang di dalam perjalanannya butuh koordinasi, butuh dukungan dan lain sebagainya. Kita belajar untuk maksimal ya. Baik, terima kasih untuk semuanya atas acara pada malam hari ini. Ya. Ya tadi dimnya tadi boleh diteruskan ya Pak ke guru-guru supaya diisi Pak. Agar menjadi bahan rapat kita nanti. Ya, siap, sudah kita teruskan di grup sekolah di SMP. Mudah-mudahan nanti kita ingatkan maksimal seminggu ya, nanti minggu depan. Dan mungkin sebelum nanti kita tutup dulu untuk acara ini, nanti sebentar Gija mungkin ada perlu kita koordinasi dengan majelis terkait rencana rapat kerja dan lain sebagainya. Baik, untuk acara refleksi kegiatan pelepasan peserta didik SD dan SMP untuk tahun pelajaran 2021-2022 kita tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian ya yang sudah meluangkan waktu. Ya, baik. Ini boleh kita lanjut lah ya, sambil santai-santai ya. Ini Ketua, terkait mungkin rencana raker. Ini kan kita sudah keluar jadwal dari Dinas Pendidikan. Mungkin sudah ada juga di-share di apa ya. Dan untuk SD dan SMP itu berbeda ya. Ada ujiannya SD tanggal 18 atau tanggal berapa Sarudi ya? SMP mulai tanggal 6. Nah, SMP ada waktu lebih kurang 2 minggu ke tanggal 25. Nah, SMP merencanakan tetap mungkin kita upayakan ada kunjungan belajar, ada stay at home atau menginap di rumah teman, atau nanti ada kegiatan yang lain selain nanti ruang untuk guru untuk mengisi rapor dan evaluasi yang lain. Jadi mungkin saran kalau bisa nanti kita ambil waktu rapat kerja awal sebelum membahas draft sebelum diputuskan di tempat tertentunya nantinya. Mungkin coba kita pilih waktu di rentang antara tanggal 16 sampai ke tanggal 25 ya, sebelum tanggal 25 untuk SMP. Jadi nanti kepada rekan-rekan di SMP juga mungkin sudah bisa nanti kita menyiapkan beberapa draft yang bisa kita bawa di rapat kerja. Namun sebelumnya juga kepada rekan-rekan juga sudah kita ingatkan untuk sesegera mungkin kita mengajukan untuk perpanjangan SK dan mohon nanti arahan dari pimpinan majelis berkas apa aja yang dibutuhkan dan untuk seyogianya secepatnya kalau bisa lebih cepat lebih baik sehingga nanti di tingkat unit bisa secepatnya meng-SK-kan masing-masing jabatan atau penunjukan tanggung jawab kepada guru-guru. Saya rasa mungkin itu ya. Ustaz Ilyas mungkin ada mau sampaikan, silakan. Tuh, Ustaz Rudi, apa kira-kira gimana Ustaz? Udah pas lah Pak. Nanti mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 10. Nah tahu Pak Holik kan besok mau kerja lagi dia kan. Mungkin besok kita sambung sambil sarapan kan Ustaz Ilyas ya. Siap. Oh iya. Sedikit. Ada beberapa acara sebenarnya yang waktu dekat ini di SMP dan saya rasa di SD juga sudah mulai merencanakan ya persiapan untuk penyambutan atau welcome ceremony, semalam living ceremony.
Dan mungkin nanti mohon juga kita SD maupun SMP berkoordinasi, berkolaborasi dengan majelis, bagaimana kita membuat acara yang membuat kesan ya, mengesankan. Dan perlu kami sampaikan juga, ketika acara pemetaan dan kita buat penyambutan, ternyata ada beberapa catatan membuat kesan yang baik untuk orang tua siswa. Jadi mungkin kita harus setting gimana cara welcome ceremony ini juga memberi kesan kuat untuk orang tua maupun siswa. Di tingkat SMP sudah mewacanakan bagaimana nanti kalau welcome ceremony ini juga kita tempatkan di Aula Dewi Syukur. Jadi kalau yang semalam diantarkan ke orang tua, ini menerima dari orang tua dengan mungkin konsep yang hampir-hampir mirip, tapi mungkin ada beberapa ini. Jadi mungkin ini perlu juga nanti masukan dari majelis. Dan juga mungkin kita bagaimana men-setting pembagian raport yang membuat ini kesan yang kuat juga kepada orang tua. Mungkin itu. Terima kasih. Lebih lanjut Pak, kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan rapat koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan dalam waktu dekat. Saya setuju sekali Pak. Malah saya kemarin